Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review kisi-kisi PTS karena PTS akan dilaksanakan dari tanggal 21 sampai dengan 26 September mendatang. PTS berupa 30 soal pilihan ganda, jadi kalian hanya perlu memilih satu. Hati-hati, saran dari ini hati-hati karena mungkin ada pertanyaan atau jawaban jebakan, bukan hanya berlaku di kelas atau di materi MIS, tapi bisa jadi di mata pelajaran lain, jadi lebih berhati-hati dalam menjawab. Materi yang telah kita pelajari sebelumnya, 2 bab sebelumnya, jadi hari ini kita akan mengulang sedikit, oke? Yang pertama ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara menurut John Locke ada 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, selain dari pendapat John Locke, ada juga pendapat dari tokoh lain yaitu Montesquieu. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kurang lebih pengertiannya sama, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi perbedaannya hanyalah di kekuasaan federatif dengan kekuasaan yudikatif. Sebenarnya pendapat dari Montesquieu ini hanya penyempurnaan dari pendapatnya John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Nah, selanjutnya ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dibedakan menjadi 2, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pergeseran yang dimaksud, jadi di sini pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis yang tadi kita telah sebut, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6. Nah, 6 itu di sini ada kekuasaan konstitutif, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dan dijalankan oleh MPR, Majelis Perwakilan Rakyat. Dan yang kedua ada kekuasaan eksekutif, menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dijalankan oleh Presiden. Yang ketiga kekuasaan legislatif, membentuk undang-undang, dijalankan oleh DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dijalankan oleh MA dan MK. MA ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dijalankan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang terakhir, kekuasaan moneter, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Lalu selanjutnya ada secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Kalau tadi tingkatannya berdasarkan fungsi lembaga, kalau ini antara beberapa tingkatan pemerintahan. Nah, lalu selanjutnya ada lagi pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di NKRI. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom
atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Jadi diberi kewenangan atau diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri daerahnya gitu. Lalu selanjutnya ada tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Di dalam buku kalian itu tertera dengan jelas pada tabel 1.1 kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada kewenangan Presiden sebagai kepala negara, ada juga kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kalian bisa baca di halaman 10-11 untuk lebih jelasnya. Karena Miss di sini hanya akan membahas secara singkat. Tugas dan kewenangan Presiden sangat banyak, tidak mungkin dikerjakan sendiri. Maka dari itu Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden RI dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum atau pemilu, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia ini diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menyatakan yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan yang terakhir, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan lain-lain. Kementerian Negara pun mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, penguasaan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang ketiga, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan teknis yang berskala nasional. Yang ketiga, ada perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Dan ada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Lalu selanjutnya ada klasifikasi Kementerian Negara RI. Di sini Miss hanya menuliskan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Di sini di halaman 15 ada banyak kementerian yang mengurusi pemerintahan di bidangnya masing-masing. Jadi kalian dapat membaca ini seperkiraan Miss ya, sepertinya nggak akan keluar banyak klasifikasi ini. Jadi yang perlu kalian ingat hanyalah pasal-pasal atau undang-undang yang terdapat di dalamnya. Kita bisa lanjut. Lalu ada lembaga pemerintahan non kementerian. Kalau tadi kementerian di bawah
pemerintahan. Kalau ini lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden RI, yaitu Keputusan Presiden RI nomor 103 tahun 2001. Miss hanya mengingatkan hati-hati dengan undang-undang seperti keputusan presiden ini, karena bisa jadi nomor undang-undangnya sama, tahunnya yang berbeda. Jadi kalian harus lebih teliti lagi, yaitu tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Dan di halaman 20 ini ada daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Ada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, ada BIN, Badan Intelijen Negara, ada BKN, Badan Kepegawaian Negara, ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada BPOM yang mungkin kita sering dengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, ada Perpusnas di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada juga LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan ada juga LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi kalian bisa baca di halaman 20 sampai dengan 21. Selanjutnya ada implementasi Pancasila. Di sini ada kebagi menjadi 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Yang ketiga, dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintah. Di implementasi Pancasila ini kalian mungkin akan diminta untuk memberikan sebuah contoh, tapi karena ini pilihan ganda, kalian hanya perlu memilih satu dari beberapa jawaban yang telah disediakan. Dimulai dari nilai Pancasila, nilai sila pertama sampai sila kelima, itu mungkin akan diminta salah satu contohnya. Jadi kalian perlu membaca atau mencari tahu sedikit contoh mengenai nilai-nilai Pancasila. Ini masuk ke bab selanjutnya, ada memetakan wilayah NKRI. Jadi pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi wilayah laut juga pun dibedakan menjadi 3, yaitu zona laut teritorial. Seperti dalam buku halaman 39 ada digambar laut teritorial, garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Lalu yang kedua, zona landas kontinen, dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Dan yang ketiga, zona ekonomi eksklusif, jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Jadi ini di halaman 39 gambar 2.4 itu menjelaskan tentang pembagian wilayah laut Indonesia.
Selanjutnya ada status warga negara Indonesia. Yang pertama, pembeda antara penduduk dengan warga negara. Penduduk ialah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Jadi kalau bedanya, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau penduduk itu tidak memandang dia orang Indonesia asli atau bukan, dia tetap, kalau dia bertempat tinggal di Indonesia berarti dia penduduk. Kalau warga negara, orang Indonesia asli dan warga asing yang disahkan dengan undang-undang. Lalu di Indonesia atau di beberapa negara ada yang namanya asas kewarganegaraan, adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara. Jadi ada dua, dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya kewarganegaraan negara B. Misalnya deh, sekarang seseorang dilahirin di negara Jerman, sedangkan orang tuanya kewarganegaraannya Indonesia, maka ia adalah warga negara Indonesia. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Lalu ada lagi asas ius soli, asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B atau negara Jerman, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia, maka ia adalah warga negara Jerman. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Jadi perbedaannya adalah adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara. Jadi setiap negara itu punya ketentuan yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, ada dua, yaitu secara naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa ini bisa diajukan dia minimal usia 18 tahun atau sudah kawin, pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI, paling singkat 5 tahun berturut-turut, berarti 5 tahun itu dia selalu menetap di Indonesia, atau paling singkat 10 tahun tapi dia bolak-balik dari negara dia ke Indonesia dan bisa bahasa Indonesia gitu. Itu secara singkatnya naturalisasi biasa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan DPR, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Jadi Indonesia itu masyarakatnya bermacam-macam agamanya, ada 6 agama yang disahkan di Indonesia. Salah satunya Islam mayoritas, yang kedua ada Kristen Protestan, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Jadi kerukunan hidup beragama kita itu perlu. Dalam pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan. Itu balik lagi ke dalam pasal sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua nih ada pengertian kerukunan hidup beragama. Adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Jadi kerukunan antar umat seagama berarti adanya sepahaman
dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan. Jadi kita tinggal di Indonesia itu harus saling menghormati, toleransi, dan sebagainya. Jika ada pertanyaan, bisa ke e-learning atau chat via WA oleh Miss. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.